Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang bertema tentang bencana kekeringan. Di sini kami akan membuat video mengenai mitigasi bencana kekeringan. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Saya Fatima. Saya Nemi Faradisa. Saya Sifal Masura. Saya Fatayla Rafi. Saya Ulul Jadanima. Saya Herdian Sumal. Saya Nadila Fatima. Selamat menyaksikan. Wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kala musim kemarau panjang tiba. Dengan makin dalamnya sungai dan waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan. Perilaku hemat juga penting, sahabat. Kita seringkali menghambur-hamburkan air, padahal saat musim kekeringan, air sangat penting bagi kita. Musim kemarau adalah kondisi di mana curah hujan berkurang secara signifikan, seringkali ditandai dengan suhu yang lebih tinggi. Di kondisi ini, tidak hanya tanah yang mengaring, melainkan pemasok air atau pasokan air menjadi berkurang. Musim kemarau yang berkepanjangan memiliki dampak salah satunya yaitu kekeringan, di mana tidak hanya kondisi tanah yang kering, tetapi juga sumber air berkurang. Selain itu, pasokan air juga mengalami ketergangguan atau terganggu. Airnya habis. Kamu beli air minum nggak? Nggak ada, di rumahku juga lagi krisis air. Iya sama, daerahku juga kekeringan. Oh iya, ini kan lagi kemarau panjang ya. Panas banget nih. Iya nih, panas banget. Udah lama ya nggak hujan? Iya, udah beberapa bulan nggak hujan. Di tempatku banyak yang kekeringan. Ya, terus gimana sih cara ngatasin kekeringan ini? Terdapat 7 aspek penting yang dapat digunakan sebagai mitigasi bencana kekeringan. Aspek yang pertama yaitu evaluasi dan identifikasi resiko bencana. Yang pertama yaitu analisis situasinya, yang kedua evaluasi epidemiologis, dan ketiga yaitu analisis cuaca, yang keempat yaitu pola penggunaan lahan. Yang dapat dianalisis secara bencana yaitu kumpulan data mengenai kekeringan dan dampaknya. Yang kedua yaitu kondisi secara geografis, mencakup karakteristik geografis daerah seperti ketinggian, jenis tanah, dan daerah sumber air. Yang ketiga yaitu analisis cuaca, mencakup tinjau data untuk mengidentifikasi pola iklim, suhu, dan curah hujan. Aspek kedua, pemetaan daerah rawan bencana kekeringan yang menunjukkan daerah-daerah yang paling rentan terhadap kekeringan. Untuk pemetaan sendiri, daerah-daerah yang paling rentan terhadap bencana kekeringan seperti daerah Sragi, Kecamatan Sragi, Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, dan Desa Pecakaran, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Pemetaan daerah rawan bencana digunakan untuk membuat peta yang menunjukkan daerah rawan bencana. Klasifikasi resiko untuk membuat klasifikasi daerah berdasarkan tingkat kerentanan seperti rendah, sedang, maupun tinggi. Dalam pemetaan ini melibatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan survei dan diskusi tentang bagaimana mengidentifikasi daerah yang mereka anggap rawan. Aspek yang ketiga, pembangunan infrastruktur terhadap bencana kekeringan. Terdapat 3 upaya atau mitigasi bencana yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi bencana kekeringan. Yang pertama yaitu reservoir dan pembuatan danau buatan yang dapat dilakukan dengan menampung air dan menyiapkan cadangan air selama musim kemarau. Yang kedua yaitu penerapan stok irigasi yang efisien, yaitu seperti irigasi tetes yang dapat digunakan untuk mengurangi pemborosan penggunaan air pada sektor pertanian. Yang ketiga yaitu
Aspek keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat terkait risiko bencana kekeringan dan cara menguranginya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait risiko bencana kekeringan. Yang pertama, kampanye edukasi. Dengan menyelenggarakan kampanye informasi untuk mendidik masyarakat terkait risiko bencana kekeringan. Yang kedua, pelatihan dan workshop. Dengan mengadakan pelatihan untuk para petani dan masyarakat lokal terkait praktek pertanian yang berkelanjutan dan pengelolaan air secara efisien. Yang ketiga, pemberdayaan komunitas. Dengan melibatkan komunitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program mitigasi, sehingga mereka dapat merasakan memiliki rasa keterlibatan dan tanggung jawab. Kemudian ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko bencana kekeringan. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan. Yang kedua, menghemat air. Yang ketiga, membangun infrastruktur penampungan air. Yang keempat, penghijauan. Dan yang kelima, membangun jaringan irigasi. Aspek yang kelima yaitu pengembangan dan penetapan kebijakan meliputi satu regulasi penggunaan air, buat peraturan yang membatasi penggunaan air di daerah rawan kekeringan dan mendorong praktik konservasi. Yang kedua, rencana pengelolaan sumber daya air, kembangkan rencana pengelolaan terpadu yang melibatkan semua pemangku untuk memastikan penggunaan dan perlindungan sumber daya air yang berkelanjutan. Yang keenam, perlindungan dan pemulihan ekosistem alam. Perlindungan dan pemulihan ekosistem alam ini berfungsi untuk mengembalikan fungsi kawasan konservasi yang rusak, sehingga dibutuhkan upaya pemulihan ekosistem. Nah, upaya-upaya pemulihan ekosistem ini ada 3, yakni yang pertama, rehabilitasi lahan, yang kedua, konservasi tanah dan air, yang ketiga, restorasi habitat. Yang pertama, rehabilitasi lahan berfungsi untuk memulihkan lahan dan ekosistem yang rusak seperti hutan dan lahan yang basah yang dapat menyimpan air. Kemudian yang kedua, konservasi tanah dan air. Konservasi tanah dan air ini berfungsi untuk menjaga kesuburan tanah dan menghindari hilangnya air. Kemudian di upaya yang ketiga yakni restorasi habitat. Restorasi habitat itu apa? Restorasi habitat itu adalah sebuah proyek yang berfokus pada spesies lokal yang dapat menjaga keseimbangan ekosistem alam. Aspek ketujuh, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. 1. Perencanaan tata ruang berkelanjutan. Pastikan bahwa perencanaan penggunaan lahan mempertimbangkan keterlibatan dan ketahanan terhadap kekeringan. 2. Teknologi hijau. Dorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam semua sektor, termasuk energi terbarukan dan praktik pertanian yang berkelanjutan. 3. Keterlibatan multi pemangku kepentingan. Libatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang mendorong keterlibatan pembangunan berkelanjutan. Sekian video simulasi dan mitigasi bencana kekeringan